Perjalanan politik kebangsaan kita tak pernah lepas dengan peran pemuda dan mahasiswa. Periodisasi gerakan mahasiswa terbagi dalam dua tahap. Tahapan pertama, pra-kemerdekaan, lebih menghadapkan pemuda dengan pemerintahan kolonial lewat gerakan politik diplomasi. Ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi kepemudaan yang menjadi ikon pergerakan pemuda tahun 1908 dan disebut era perintis terhadap upaya menyadarkan pemuda kala itu. Lalu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dikenal sebagai era penggerak. Kesadaran kebangkitan bangsa ini kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta yang mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan pada tahun 1945. Tahapan pasca kemerdekaan diisi dengan gerakan mahasiswa yang lahir sebagai kekuatan penekan dan berhadapan dengan pemerintahan Indonesia. Gerakan mahasiswa 1966 menjadi penanda awal bagaimana mahasiswa menjadi oposisi di era pemerintahan Soekarno. Cerita sukses Angkatan 66 menjadi pelajaran berharga bagi kekuasaan pasca Soekarno. Gerakan mahasiswa kemudian dibatasi oleh rezim Soeharto. Meski begitu, tahun 1973, mahasiswa protes atas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang berpuncak pada demonstrasi mahasiswa terhadap dominasi modal asing di Indonesia pada 15 Januari 1974 atau dikenal dengan peristiwa Malari. Puncaknya, krisis moneter 98 yang dipicu meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat mahasiswa turun ke jalan, bergerak, menyuarakan aspirasi rakyat. Tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa tragis, terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini justru semakin memicu gerakan mahasiswa yang lebih besar dan akhirnya membuat Soeharto lengser dari jabatannya. Pasca reformasi, komitmen gerakan mahasiswa terhadap agenda kepentingan publik relatif tetap terjaga. Gerakan mahasiswa kali ini juga dihiasi oleh gerakan awal yang masif di media sosial. Terbukti, aksi mahasiswa pada 23 September 2019 dengan tajuk Reformasi di Korupsi mampu menggerakkan ribuan mahasiswa, baik di ibu kota maupun di daerah. Aksi turun ke jalan berlanjut hingga seminggu kemudian. Eskalasi dari gerakan mahasiswa ini membuat penanganan di lapangan cenderung memicu ketegangan dan represif. Bahkan, dalam unjuk rasa di Kendari, 26 September 2019, 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo meninggal. Pada akhirnya, sejarah perjalanan bangsa membuktikan gerakan mahasiswa hadir ketika lembaga-lembaga demokrasi tidak bekerja dengan baik, korupsi mewabah, moral politik bobrok, dan kebijakan ekonomi negara yang tidak menuju kesejahteraan sosial.